Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kakak-kakak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di siang hari atau menjelang sore kita belajar tentang asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Ya, seperti biasa sebelum kita lanjut ke materi, kita kesepakatan bersama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, terus gangguan teknis adalah hal wajar. Ya, baik kakak. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat memahami pentingnya asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Tujuan yang kedua yaitu peserta dapat menyusun kerangka asesmen autentik beserta rubrik. Terus yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik penilaian rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Ini ada tujuan sesi kita hari ini ya kakak, ada 3 tujuan ini. Lanjut, agenda kita hari ini yaitu refleksi review hasil belajar mandiri. Terus yang kedua diskusi kelompok, yang ketiga presentasi kelompok, 4 refleksi dan pesan kunci. Nah, refleksi atau review hasil belajar mandiri. Ya, baik kakak-kakak, tentu kakak-kakak sudah belajar baca modul yang sudah ada di LMS maupun sudah saya share di grup. Terus apa itu terkait dengan asesmen autentik ya kakak? Apa itu asesmen autentik? Bisa kakak bisa baca di modul. Bisa baca modul kan kakak selama 5 menit. Apa itu pengertian dari asesmen autentik? Silakan kakak. Sudah kakak? Silakan.
Bisa, Kak Atta, Kak Fajrin, apa itu asesmen autentik? Kak Atta, bagaimana? Siap, izin. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan asesmen autentik itu adalah proses pengumpulan data terkait dengan bagaimana siswa itu memahami materi apa yang disampaikan dalam konteks dunia nyata dan bisa mempersiapkan dirinya untuk terkait dengan materi yang diajarkan itu untuk kehidupan sehari-hari. Jadi mempersiapkan dirinya untuk dalam konteks yang lebih luas lagi dalam hal penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari di dunia nyata. Terima kasih. Ya. Yang lain? Ada Tapi ya Kakak. Ya, silakan. Oke, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk asesmen autentik itu proses evaluasi yang melibatkan pengukuran terhadap kinerja dari siswa, baik itu dari keterampilan maupun pengetahuan. Bisa dicontohkan kalau dalam PJOK itu seperti evaluasi terhadap keterampilan dalam aktivitas menendang bola, melakukan operan, atau yang lain sebagainya. Mungkin itu, saya kembalikan, terima kasih. Ya. Terima kasih Kak Fajrin. Yang lain lagi? Kalau tidak ada, apa yang disampaikan Kak Atta dan Kak Fajrin tadi memang betul semua, yaitu tentang asesmen autentik. Yaitu asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK yaitu proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan, pengetahuan dan pemahaman yang bermakna bagi peserta didik ya Kakak. Itu terkait dengan asesmen autentik. Terus ada berapa karakteristik asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK, Kakak? Ada berapa karakteristik asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK? Ada 6, Kakak. Ada? Ya, ada 6. Ya, satu itu konteks aktual. Jadi konteks aktual ini melibatkan situasi atau tugas yang mirip dengan kehidupan nyata, seperti simulasi permainan olahraga atau aktivitas fisik sehari-hari. Itu kan ada konteks aktual, holistik, interaktif dan observasional, terus autentik dan relevan, terus proses berorientasi pada pembelajaran, format dan pengukuran yang fleksibel. Itu ada 6 ya Kakak? Ya. Ya. Jadi konteks aktual sudah dijelaskan, ya. Terus yang kedua itu holistik, menilai berbagai aspek termasuk keterampilan motorik, pengetahuan, terus dan nilai-nilai sosial, termasuk mencangkup elemen seperti teknik, terus strategi dan keputusan taktik. Terus
interaktif dan observasi, yaitu melibatkan interaksi langsung dengan peserta didik dan mungkin melibatkan observasi langsung oleh guru, peserta didik lain atau peer assessment. Kalau kakak kalau di penilaian asesmen itu ada berapa ya kakak? Untuk menilai siswa dalam asesmen, ada berapa asesmen itu ya kakak? Yang biasa kakak gunakan itu penilaian asesmen apa saja ya kakak? Yang digunakan di kakak-kakak sekolah masing-masing. Asesmen ada 3 kakak. Ya. Apa-apa tuh kakak? Asesmen of learning, asesmen as learning, dan asesmen for learning. Itu ada 3 ya kakak. Jadi of learning, as learning. Jadi for ada learning. juga, iya. Jadi ada 3 asesmen ya kakak untuk menilai hasil kerja peserta didik. Terus yang berikut yaitu autentik dan relevan. Autentik dan relevan berkaitan erat dengan aktivitas dan kebutuhan dunia nyata. Memastikan tugas dan penilaian mencerminkan konteks aktual dan relevan bagi peserta didik. Yang kelima, proses berorientasi pada pembelajaran. Yang ini yaitu memungkinkan peserta didik untuk terlibat dalam proses pemahaman dan refleksi. Itu mendorong refleksi atas kinerja mereka sendiri untuk memahami cara meningkatkan kemampuannya. Terus yang keenam ini itu format dan pengukuran yang fleksibel. Itu dapat melibatkan berbagai format seperti portofolio ya kakak. Portofolio, proyek, atau situasi simulasi, atau demonstrasi keterampilan fisik. Di sini menurut Kusnandar ya kakak di tahun 2015 karakteristik penilaian otentik secara terperinci adalah sebagai berikut, yaitu asesmen formatif dan sumatif. Jadi di sini penilaian autentik dapat digunakan baik untuk penilaian formatif maupun sumatif. Ini berarti bahwa penilaian autentik dapat dilakukan sepanjang 1 semester untuk mengukur pencapaian kompetensi dalam pencapaian dan tujuan pembelajaran. Terus yang kedua yaitu mengukur keterampilan dan performansi. Fokus penilaian otentik terletak pada pergalian informasi tentang keterampilan dan formasi peserta didik. Bukan sekedar mengingatkan fakta, tujuannya adalah mengukur pencapaian kompetensi dengan menekan aspek keterampilan dan kinerja yang melibatkan aspek praktis pengetahuan. Yang berikut lagi, yang bagian ketiga yaitu berkesinambungan dan terintegrasi. Di sini penilaian autentik dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi. Ini berarti bahwa penilaian autentik tidak hanya merupakan serangkaian kegiatan terpisah, tetapi membantu satu kesatuan yang utuh untuk mengumpulkan informasi sepanjang waktu terhadap pencapaian kompetensi peserta didik. Terus yang keempat, dapat digunakan untuk umpan balik. Penilaian autentik tidak hanya merupakan alat pengukur, tetapi
juga dapat digunakan sebagai umpan balik. Yaitu guru dapat menggunakan hasil penilaian autentik sebagai sumber informasi komprehensif untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik tentang pencapaian kompetensinya. Ya, baik Kakak, kita lanjut. Ya Kakak, di gambar ini asesmen yang kita gunakan itu gambar yang pertama tes keterampilan gerak dribbling zigzag, terus asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Ini penilaian ini kita menggunakan rubrik apa ya Kakak? Izin Kakak. Ya, silakan. Dari gambar ini kalau menurut saya itu menggunakan penilaian keterampilan. Kakak mic. Ya, baik Kakak. Penilaian keterampilan. Iya. Jadi rubrik penilaian keterampilan ini kita bisa membuat format rubrik penilaian satu untuk guru dan satu untuk siswa. Kalau satu untuk siswa itu menilai antar teman. Pernah kakak-kakak buat seperti itu ya kakak? Rubrik penilaian antar teman. Kalau saya itu kakak, izin kakak, kalau saya tuh belum pernah sih. Saya belum pernah bikin rubrik penilaian model peer assessment itu. Penilaian antar teman. Belum pernah buat ya kakak? Iya. Nanti di sini nih baru saya tahu kalau ternyata ada penilaian antar teman. Iya, iya. Jadi ini ya kakak gambar di sini ditanya tentang gambar manakah yang menunjukkan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Jelaskan. Yang gambar yang di atas tadi ya kakak? Iya. Ini gambar manakah yang menunjukkan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK dan jelaskan. Silakan kakak. Antara dua gambar ini kakak. Oh iya. Izin kakak. Ya, silakan kakak. Itu yang gambar yang kedua yang asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola itu permainan atau bagaimana itu kakak maksudnya? Yang gambar kedua itu permainan kakak. Oh permainan. Ya. Oh berarti kalau menurut saya gambar kedua yang mencerminkan apa lagi asesmen autentik. Asesmen autentik. Ya dalam pembelajaran PJOK. Kenapa? Karena asesmen autentik lebih dia itu lebih ke
menjurus ke aktivitas dalam kehidupan nyata. Kalau dilihat di sini, kalau itu gambar kedua itu mencerminkan tentang permainan sepak bola, otomatis dia lebih ke simulasi dalam apalagi tadi kehidupan nyata. Jadi itu lebih ke asesmen autentik kalau menurut saya. Ya. Baik Kakak, terima kasih. Yang lain? Ya, Kakak. Ya, silakan Kakak. Ya, baik ya. Terima kasih. Saya sependapat dengan Kakak Aji tadi terkait dengan model asesmen autentik itu saya lebih fokus ke gambar kedua. Kalau gambar pertama itu lebih fokus pada keterampilan mendribbling zigzag, sementara Ya, untuk gambar kedua itu fokusnya dalam melakukan aktivitas di dunia nyata. Misalnya dia langsung sama dengan Kakak Haji bilang tadi simulasi dalam permainan sepak bola. Kalau di gambar pertama tuh hanya belajar tentang teknik dribbling saja, sementara di gambar kedua itu sudah lebih menyeluruh terkait dengan asesmen secara keseluruhan. Di dalamnya itu ada permainan, ada teknik dribbling dan ya, lain betul Kakak. sebagainya terkait dengan aturan juga. Terima kasih Kakak. Ya, betul Kakak. Apa yang Kakak Fajri sama Kakak Atta sampaikan tadi itu betul. Itu dia terkait dengan asesmen autentik dalam mempraktekkan langsung ya Kakak. Iya, Bisa dinilai langsung oleh guru. Begitu ya Kakak. iya, iya, iya. Kita lanjut. Nah ini asesmen sepak bola, terus nah ini ya Kakak, satu lagi yaitu bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut. Bagaimana ya Kakak? Kakak fokus di slide yang di bawahnya ini, gambar ini di bawah sedikit supaya saya bisa fokus di pertanyaan. Yang ini. Iya, iya, iya. Ya, Oh, bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen autentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran bentuk aktivitas pelibatan murid. oh iya. Terkait dengan
Sudah Kakak? Boleh Kakak. Ya, silakan. Baik, terima kasih ya. Terkait dengan gambar yang tadi ditampilkan di slide itu, bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar terkait tujuan pembelajaran. Jadi menurut saya terkait dengan asesmen ini, gambar tadi itu untuk asesmen otentik terkait dengan tujuan pembelajaran itu, karena ini fokusnya pada materi sepak bola, jadi terkait dengan tujuan pembelajaran pada gambar itu bisa mencakup karena ini adalah model permainan, bisa di dalamnya tuh ada teknik menendangnya, terus kemudian ada gerak dasar menendang, gerak dasar mengontrol atau menahan bola, kemudian gerak dasar mendribling. Terus terkait dengan bentuk aktivitasnya sama seperti yang saya jelaskan tadi itu, terkait dengan bentuk aktivitas ada 3 gerak dasar tadi yang bisa mencakup dalam asesmen otentik terkait dengan gambar yang tadi. Kemudian pelibatan murid terkait dengan permainan, karena sepak bola jadi bisa saja melibatkan seluruh siswa. Jadi bisa mengakomodir seluruh siswa dalam satu kelas itu untuk bisa bermain, baik itu siswa perempuan maupun siswa laki-laki, kalau mau dipakai kesetaraan gender begitu, artinya tidak dipisahkan siswa laki-laki dan perempuan. Iya. Terima kasih Kakak. Ya. Ada yang lain, Kak Yuli, Kak Yanti, sama Kak Fajrin, silakan. Silakan Kakak yang lain, bagaimana? Tidak ada? Kalau tidak ada, apa yang sudah disampaikan Kakak Atta terkait dengan bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas melibatkan murid. Yang disampaikan Kakak Atta tadi sudah benar ya Kakak? Jadi kalau tidak ada lagi, kita lanjut saja di slide berikut. Nah, ini ya Kakak, yang slide berikut ini terkait dengan langkah-langkah desain asesmen autentik. Di sini ada identifikasi tujuan pembelajaran, tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Terus yang kedua, itu tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tentu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Terus yang bagian ketiga ini yaitu pilih
aktivitas atau tugas autentik. Tugas autentik ya kakak. Pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata atau konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan pengguna keterampilan dan pengetahuan dengan tujuan dengan tujuan pembelajaran. Yang berikut yaitu rancang rubrik penilaian. Jadi setiap kita membuat modul atau RPP, kita harus membuat rubrik penilaian pengetahuan maupun rubrik penilaian keterampilan. Ini rancang rubrik penilaian, buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Berarti kita buat rubrik penilaian ini sesuai dengan tujuan pembelajaran ya kakak. Terus yang berikut, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Terus yang berikut itu beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Di sini desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam penyelesaian tugas. Ini menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Terus yang berikut, lakukan uji coba. Lakukan uji coba di sini sebelum melakukan resmi uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik. Amati respon mereka, identifikasi potensi, kendala, dan pertimbangan. Jadi identifikasi potensi, kendala, dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Ya. Ya, lanjut di bagian ke-8 yaitu dapatkan umpan balik. Di sini dapatkan umpan balik setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapat umpan balik konstruktif dan rekan sejawat atau peserta didik. Yang berikut revisi atau peningkatan. Berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. Terus refleksi. Refleksikan proses asesmen dan evaluasi, pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Ya baik kakak, terkait dengan langkah-langkah tadi, jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat, ini ada pertanyaan lagi ya kakak, terkait dengan langkah-langkah pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas. Dengan tungkai yang tidak sama panjang,
seperti apa asesmen autentik dan rubrik yang dibuat. Silakan Kakak. Ya, ini ya Kakak, salah satu contoh contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut terdapat pada LMS 2.6b elaborasi isi. Ya, baik Kakak, kita lanjut dengan diskusi kelompok. Bagaimana pendapat Bapak Ibu setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio? Di sini tugas Kakak, tugas kelompok Kakak membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik. Terus yang berikut, jenjang pendidikan dibebaskan. Terus kelompok, yaitu kelompok A membuat rubrik penilaian diri siswa, terus kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman, terus kelompok C membuat rubrik observasi guru, waktu mengerjakan 30 menit. Jadi selama diskusi kelompok itu waktunya 30 menit ya Kakak. Tidak boleh lebih dari 30 menit, dia tepat harus 30 menit. Terus pengerjaan dibebaskan. Bisa di Word, PPT atau lainnya selama nanti bisa dipresentasikan. Terkait dengan tugas ini ada yang belum paham? Silakan. Ini cara membuat rubrik penilaian ya Kakak, rubrik penilaian penilaian diri siswa, penilaian oleh teman dan observasi guru, rubrik observasi guru. Jadi di sini kan akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Berarti satu kelompok itu sini 3 kelompok ya Kakak, itu A, B dan C. Berarti nanti Kakak pilih antara 3 ini, pilih salah satu. Kelompok 1 rubrik penilaian diri siswa, terus kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman atau rubrik observasi guru. Silakan ya Kakak. Nanti saya share ini di grup saja. Bisa Kakak? Bisa, bisa. Begitu saya bagi kelompok dulu. Selama 30 menit ya Kakak. Oke. Kelompok, 2 kelompok. Kelompok 1.
Oke, saya share PPT-nya di grup. Oke, silakan. Silakan Kak Yuli bergabung dengan Kakak.
Sudah kakak? Sebentar lagi kakak. Oke. Sudah kata? Kak Yanti. Sudah. Oh iya. Ambil isi. Kalau sudah kakak Atta langsung presentasi atau Kak Fajrin? Iya, Kakak Yanti boleh presentasi. Kak Yanti. Kakak Atta ada. Saya kasih tampil, Kakak Yanti baca saja. Boleh? Boleh. Oke, mantap. Siap. Silakan. Baik. Tunggu saya kasih tampil. Boleh, video. Sementara proses. Ada. Kecil sekali. Dapat baca, Kakak Yanti? Proses terang sedikit lagi kata. Oh, Besar lagi. Boleh. boleh. Iya, boleh. Oke.
Silakan, gaskan Kakak Yanti. Gaskan. Gas masuk jurang. Jangan supaya itu. Oke, baik. Saya akan membacakan hasil dari kelompok berapa ini? Kelompok Satu ya. satu. Kelompok satu mengenai rubrik penilaian diri siswa. Yang pertama yaitu aspek penilaian. Penilaian yang pertama yaitu keterampilan dasar sepak bola. Deskripsinya yaitu pemahaman tentang teknik dasar sepak bola seperti dribbling, passing, dan shooting. Ya, yang skor pertama yaitu belum menguasai teknik dasar dan sering melakukan kesalahan. Yang kedua, sudah memahami teknik dasar namun masih banyak kesalahan dalam praktek. Sudah menguasai teknik dasar dengan cukup baik dan hanya melakukan sedikit kesalahan. Yang ketiga, menguasai teknik dasar dengan sangat baik, jarang atau tidak pernah melakukan kesalahan. Penilaian yang kedua yaitu kerjasama dalam tim. Deskripsinya yaitu kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi dengan tim dan permainan. Skor yaitu kurang berkomunikasi dengan tim dan sering bermain individu. Yang kedua, terkadang berkomunikasi dengan tim namun masih cenderung bermain sendiri. Yang ketiga yaitu sudah bekerja sama dengan tim dengan cukup baik dan berusaha berkomunikasi. Yang keempat, sangat baik dalam kerjasama tim dan selalu berkomunikasi dengan efektif. Dan yang berikut yaitu penerapan strategi. Penilaian yang berikut yaitu penerapan strategi. Deskripsinya yaitu memahami dan menerapkan strategi permainan seperti posisi, bola, serangan, dan pertahanan. Penilaian atau skor yang diberikan yang pertama yaitu tidak memahami strategi permainan dan cenderung bermain tanpa pola yang jelas. Skor yang kedua yaitu memahami strategi dasar namun sulit menetapkan dalam permainan. Yang berikut, skor yang berikut yaitu mampu memahami dan menerapkan strategi. Mampu memahami dan menerapkan strategi dengan cukup baik. Yang berikut, skor yang keempat, sangat memahami dan menerapkan strategi dengan tepat dalam setiap situasi permainan. Jaringan? Kakak Yanti. Serta menjunjung cukup disiplin dan menunjukkan sikap terbaik. Ya, sudah. Halo? Sudah dengar. Halo. Lanjut, dengar. Ya, halo juga. Ya. Penilaian yang berikut tentang refleksi diri. Ya, deskripsinya kemampuan mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan diri dalam bermain sepak bola serta keinginan untuk memperbaiki diri. Skor yang pertama yaitu tidak mampu mengidentifikasikan kekurangan atau kelebihan diri.
Yang kedua, mengidentifikasikan kekurangan atau kelebihan diri dengan bantuan namun tidak ada upaya perbaikan yang mungkin itu saja, demikian, dikembalikan. Oke, terima kasih Kakak Yanti. Sama-sama. Ya, baik Kak Yanti. Makasih Dan Kata. sudah mempresentasikan hasil Sama-sama. diskusi Kakak dari Untuk kelompok izin, Kak, untuk skala penilaian sudah Kakak. Skala penilaiannya, tidak. oh ya, skala penilaiannya yang pertama itu belum, skor yang pertama ketika siswa belum menguasai, memerlukan bimbingan dan latihan lebih, aduh, so hilang itu. Terhilang. Meningkatkan Lanjut. keterampilan. Dan yang kedua, skor yang kedua ketika siswa belum menguasai dengan bantuan, memerlukan penguatan dan meningkatkan keterampilan. Skor yang ketiga, cukup menguasai ketika siswa sudah baik, namun masih perlu konsistensi dan dalam penerapan. Dan yang keempat, yaitu sangat menguasai ketika siswa menunjukkan penguasaan yang baik dan konsisten dalam penerapan keterampilan serta sikap. Demikian, dikembalikan. Ya, terima kasih. Luar biasa. Baik Kakak. Ya, baik, apa yang sudah dipresentasikan dari kelompok 1 terkait dengan rubrik penilaian diri ya Kakak, diri sendiri. Iya. 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 Siswa. Iya, Iya, penyerahan diri, maksudnya diri rubrik sendiri, penilaian siswa, diri di situ. sendiri Siswa. dari 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 peserta didik ya. Baik. Iya. Jadi di sini tujuan pembelajarannya siswa terkait dengan apa Kakak? Permainan menguasai teknik sepak bola, dasar, terus ada Saya lupa. fase menggiring, atau menendang. fase C. Ya. Kayaknya fase D itu. Untuk SMP ya Kakak? Iya, SMP. Atau kata? Bisa Iya, SD, bisa fase C. bisa SD Karena untuk fase C iya, dan bisa fase D. boleh itu. Nah, sepak bola ini dia berkelanjutan ya Kak? Berkelanjutan. Iya. Dari SD ke SD, SMP, SMA. Ya, tapi di situ belum cantumkan tujuan pembelajaran, terus itu nanti kakak-kakak bisa cantumkan tujuan pembelajarannya. Siap, terus saya lupa. nanti ya, nanti terkait dengan nama ya kakak. Kalau boleh nanti di samping atau di bagaimana cara supaya kakak bisa cantumkan peserta didik, nama peserta didik di dalam kolom itu kakak, supaya orang bisa centang yang nama ini dia belum bisa di sini, supaya kalau kita buat rubrikan seperti itu ya kakak. Iya kakak, siap. Iya, ya. Supaya kita lebih tahu itu anak peserta didik mana yang belum mampu, yang sudah yang sudah mahir, belum mahir, ya kan? Ya. Karena setiap rubrik harus ada nama peserta didik, supaya kita lebih penilaiannya lebih akurat terhadap peserta didik tersebut. Itu mungkin kakak, maaf saya tambah, itu yang tadi itu yang paparan tadi tentang aspek penilaian, belum ada dia punya lembaran portofolio, itu baru dia punya aspek penilaian. Iya, belum dia punya lembaran portofolio. Kalau lembaran portofolio itu baru cantumkan nama peserta didik.
Iya, baik Ya, Kakak. Iya, saya lupa. Oke, Iya. baik. Oke, terima kasih Kakak. Sama-sama. Oke. Ya, kelompok berikut kelompok 2 sudah selesai? Izin kasih mati ini kakak. Oke. Ya, Kakak bisa Layar keluar. keluar ya. Oke. Siap. Silakan Kakak. Kakak. Saya share screen ya kakak. Ya, siap. Mana dia? Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, sampai hujan turun tambah. Oke, dapat lihat kakak. Oke, siap, Gra. Oke. Lagi, terang lagi. Ini masih kurang jelas. Kurang jelas. Ya. Lagi. Oke. Ya. Ini Sebentar. hasil. Mana lagi? Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2, saya dan Kak Yulianti Abdu. Di sini kami ambil materi tadi tentang asesmen antar teman. Baik. Oke, di sini rubrik yang kami jabarkan dengan tujuan menggunakan gerak spesifik menendang, menahan, dan menggiring bola dalam bentuk permainan sepak bola yang dimodifikasi. Kemudian yang pertama, kriteria asesmen ada 5. Yang pertama itu awal berkembang, layak, Ya. cakap, dan mahir. Kemudian di sini ada kriteria-kriterianya. Yang pertama dengan kesadaran posisi saat bermain sepak bola. Untuk awal berkembang ada kriterianya tidak tahu posisi dalam tim dan seringkali berada di tempat yang tidak strategis. Kedua, memahami posisi sendiri tetapi seringkali keliru saat berpindah atau bertahan. Kemudian di bagian layak, cukup memahami posisi sendiri dan mampu berada di tempat yang tepat sebagai waktu. Kemudian cakap, memahami posisi sendiri dengan baik dan selalu berada di tempat yang optimal. Kemudian yang mahir, sangat paham posisi sendiri, selalu berada di tempat yang optimal saat menyerang atau bertahan dan mengoptimalkan kontribusi tim. Kemudian di bagian selanjutnya, di sini ada mobilitas dan gerakan. Ada gerakan lambat dan kaku, sering tidak siap untuk bergerak, itu di kriteria awal. Kemudian di berkembang, mobilitas sedang tetapi gerakannya masih terbatas. Di layak, bergerak dengan baik namun terkadang belum efisien. Untuk kriteria cakap, mobilitas tinggi, gerakan lincah dan efisien. Mahir, mobilitas sangat tinggi, gerakan lincah dan sangat efisien. Kemudian ada lagi di bagian pemahaman taktik, tidak memahami taktik pemain dan seringkali melakukan keputusan yang tidak tepat. Itu untuk kriteria awal berkembang. Kemudian memiliki pemahaman dasar tentang taktik tetapi seringkali membuat kesalahan. Itu di kriteria berkembang. Dan kriteria layak, cukup memahami taktik permainan dan sering membuat keputusan yang tepat. Kemudian di kriteria cakap, memiliki pemahaman yang baik tentang taktik dan seringkali membuat keputusan yang strategis. Kemudian untuk selanjutnya, pemahaman taktik yang sangat baik, membuat keputusan yang strategis secara konsisten, itu pada tingkat mahir. Kemudian kerjasama tim, ada awal berkembang, kurang kolaborasi dengan rekan setim, seringkali bermain secara individu. Kemudian di tahap berkembang, mulai menunjukkan upaya dalam bekerja sama dengan rekan setim. Di kriteria layak,
berkolaborasi dengan baik, namun masih ada kesempatan untuk meningkatkan kerjasama. Kemudian pada kriteria cakap menunjukkan kemampuan berkolaborasi yang tinggi dengan rekan setim. Kriteria mahir selalu bekerja sama dengan baik dan mendukung rekan setim. Ya, ini kriteria-kriteria dan keterangan yang menjadi tolak ukur dalam apalagi penilaian antara teman. Jadi ketika teman dia menilai temannya, si A menilai si B itu dia menggunakan kriteria yang ada di sini dari awal berkembang sampai mahir, kemudian dengan keterangan-keterangan yang ada di sini mulai dari kesadaran. Misalkan pada kesadaran ini keterangannya, mobilitas ini keterangannya, pemahaman taktik ini keterangannya, kerja sama tim ini keterangannya. Jadi dia menilai temannya itu berdasarkan keterangan-keterangan yang ada di sini. Kemudian hasil asesmennya ditulis di sini dari kesadaran. Kesadaran posisi saat bermain bola. Kesadaran posisi saat bermain sepak bola. Di sini misalkan si A menilai si B. Dia melihat kesadaran posisi saat bermain sepak bola si B itu dia hanya memahami posisi sendiri tetapi seringkali keliru saat berpindah atau bertahan. Berarti ditulis di sini memahami posisi dan seterusnya, memahami posisi sendiri dan seterusnya ke sana. Itu dia berarti pada saat kesadaran posisi itu dia ada di tahap berkembang. Kemudian di mobilitas. Mobilitasnya mungkin di mobilitas dia menilai si A tadi menilai si B dengan dia gerakannya lambat dan kaku dan seterusnya. Kemudian di pemahaman teknik ya kurang lebih kayak begitu. Jadi dia menilai di sini semua. Setelah itu dia memberi saran kepada teman yang dia nilai. Sarannya mungkin sudah baik dalam pemahaman teknik atau kerjasama, namun masih kurang di mobilitas dan kesadaran, misalkan kayak begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang rubrik penilaian otentik hasil asesmen antar teman. Saya kembalikan ke Kakak Fasil. Terima kasih. Ya, baik Kakak Fajrin dari kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Di sini saya lihat sudah lengkap ya Kakak, mulai dari tujuan, terus ada kriteria asesmen, yaitu awal berkembang, layak, cakap, mahir. Terus di kriteria asesmen ini ada beberapa poin-poin yang di rincian dari berapa poin ini ada 4 poin ya Kakak, yaitu kesadaran posisi saat bermain sepak bola, terus mobilitas dan gerakan, pemahaman taktik, terus kerja sama tim. Ya, lengkap ya Kakak, lengkap dan jelas sama seperti di Kakak atas dan Kak Yanti punya tadi. Oke, baik, kita lanjut ya Kakak. Ya, saya kasih keluar dulu Ya. Kakak. Ya, Kakak bisa kasih keluar Kakak punya dulu. Oke. Ya. Apa yang disampaikan dari kelompok 1 dan kelompok 2 tadi sudah jelas. Ya, baik kita lanjut di slide berikut.
Ya, ini Kakak terkait ada beberapa pertanyaan ya Kakak. Apa hal baru yang Anda dapat dari sesi diskusi ini? Jika ada, diminta untuk rubrik kembali proses seperti apa yang akan Anda lakukan. Pentingkah kita melakukan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK? Jika kita tidak melakukan asesmen autentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Silakan Kakak. Apa hal baru yang Anda dapatkan dari sesi diskusi ini? Halo? Ya, siap Kak Yanti, silakan. Ya, yang pertama itu hal baru yang dapat dari sesi diskusi tadi yaitu tentang rubrik penilaian. Ya. Bagaimana cara menilai siswa itu menilai diri temannya dan kembali temannya untuk menilai diri siswa itu sendiri. Yang kedua, jika diminta untuk yang kedua proses diminta. Ya, jika diminta tuh untuk melakukan kembali proses yang akan dilakukan yaitu tentang rubrik penilaian seperti tadi yang saya akan mencoba untuk kembali melakukan penilaian yang telah diskusikan tadi untuk mencoba di lapangan ketika saya memberikan proses pembelajaran. Nah, yang ini karena ini juga sangat penting dalam penilaian proses pembelajaran terlebih khusus di lapangan karena bagaimanapun sebagai seorang guru bukan saja guru yang menilai siswa tetapi bagaimana itu siswa menilai siswa dengan siswa dan sebaliknya siswa menilai gerakan yang telah dibuat oleh teman itu sendiri. Mungkin itu saja. Ya, baik Kak Yanti. Terima kasih apa yang sudah Kak Yanti sampaikan. Ada lagi yang lain? Ada lagi ya kakak-kakak lain yang bisa menyampaikan? Tidak ada lagi kakak? Kalau tidak ada lagi kita lanjut. Ya, refleksi dan pesan kunci. Apa hal baru yang Anda dapatkan sejauh ini selama berpose di modul 2.6? Terus selama ini asesmen seperti apa yang saya lakukan dalam pembelajaran sehari-hari? Ceritakan dengan singkat. Silakan kakak. Kak Fajrin, Kak Atta, atau Kak Yuli sama Kak Yanti, silakan. Ada. Apa hal? Ya, silakan Kak Atta. Baik, terima kasih kesempatan yang kesekian kali. Ya, terkait dengan apa hal baru yang Anda dapatkan sejauh ini selama berproses di modul 2.6. Pertama, secara pribadi saya banyak sekali mendapatkan hal-hal baru terkait dengan pembelajaran otentik, asesmen otentik yang di dalamnya terkait dengan penilaian-penilaian siswa, baik itu melalui rubrik penilaian dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya apa hal baru yang saya dapatkan terkait dengan pembelajaran di modul 2.6 ini, banyak sekali hal-hal baru. Jadi yang selama ini saya
lakukan dalam proses pembelajaran mungkin masih jauh dari apa yang saya harapkan sebelum mengikuti kegiatan ini, dan setelah mengikuti kegiatan ini artinya banyak sekali ilmu yang nantinya bisa saya terapkan dalam proses pembelajaran terkait dengan pembelajaran di tiap-tiap modul. Terus assessment yang saya lakukan dalam pembelajaran sehari-hari mungkin bisa dibilang bahwa selama melakukan pembelajaran sehari-hari ada asesmen yang kita lakukan terkait dengan penilaian siswa, namun secara pembahasan mungkin tidak terlalu spesifik terkait dengan penilaian asesmen dan lain sebagainya, tapi secara tidak langsung dalam proses pembelajaran itu ada penilaian yang saya lakukan, baik itu secara langsung melalui pengamatan secara langsung. Jadi saya rasa penilaian secara langsung itu juga merupakan bagian dari asesmen. Kali itu dulu Kakak, terima kasih. Oke, sama-sama Kakak. Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oh, ini pesan kunci. Pesan kunci di sini yaitu asesmen membantu pembelajaran anak. Yang pertama. Yang kedua yaitu pelibatan murid dalam asesmen. Ini asesmen membantu pembelajaran anak. Berarti setiap asesmen membantu pembelajaran anak di kelas ya Kakak. Terus pelibatan murid dalam asesmen. Jadi setiap murid itu dilibatkan untuk dalam proses penilaian diri sendiri atau antar teman. Ya Kakak, terkait dengan pelibatan murid dalam asesmen. Oke. Lanjut. Ini sesi akhir kita hari ini, yaitu peserta dapat memahami pentingnya asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Peserta dapat menyusun kerangka asesmen autentik beserta rubrik. Ini yang kakak-kakak sudah buat tadi dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah bisa memahami terkait dengan rubrik penilaian. Mulai dari penilaian diri sendiri, penilaian antar teman, dan penilaian observasi guru. Ya. Peserta dapat menganalisa rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Oke. Ya, baik Kakak, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Jadwal kita mungkin besok lagi ya Kakak? Ya, siap. Tanggal 8. Jadi nanti kakak-kakak selesaikan tugas-tugas yang kakak-kakak yang belum selesaikan supaya diselesaikan secepat mungkin ya Kakak. Terus yang tatap muka Kakak. Tatap muka yang dari modul 2.1 sampai 2.5 itu kakak-kakak sudah upload di Google Drive? Oh sudah. Kalau saya punya sudah Kak Ata tolong kirim lah, saya nyampe saya punya belum. Oh siap. Iya. Baik Kakak, nyalakan kamera supaya kita foto bersama dulu. Ya, nyalakan kamera. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Sore kakak.